Halo semuanya, selamat datang di channel Anime Tokusatsu. Di video kali ini aku bakal ngebahas tentang trailer kedua dari UGF TDC yang baru banget muncul. Nah, ada banyak banget nih kejutan yang muncul di sini. Jadi tanpa lama-lama langsung aja kita bahas, let's go. Nah, yang pertama ini yaitu latihan dari Ultraman Zero, yang dimana sama seperti di gambar majalahnya beberapa waktu yang lalu, dia akan dilatih oleh 3 ultra seniornya, yaitu Ultraman Leo, Jonias, dan ayahnya sendiri, yaitu Ultra Seven, yang dimana di sini dia menggunakan teknologinya seperti di masa lalu. Nah, fungsinya apa udah jelas, agar dia bisa mengendalikan kekuatan besarnya yang baru saja ia dapatkan, yaitu Ultimate Shining Ultraman Zero, form anak Diamond ini. Untuk lokasi latihannya kemungkinan akan sama seperti saat ia berlatih dengan Leo di masa lalu. Selanjutnya di sini yaitu beberapa villain utama di UGF kali ini, yang dimana ada Absolute Tartarus, Absolute Diavolo, dan Absolute Titan, disusul oleh Beliar, Polygear, Grigio Darkness, dan Gina. Nah, Gina yang akhirnya di-review juga ya di sini, yang dimana sebelumnya ia hanya muncul di majalahnya aja. Ada juga Grigio Darkness. Di sini nanti ada yang bakal membahas ya soal Grigio Darkness ini, yang dimana di sini kita bisa melihat pertarungan antara Grigio melawan Grigio Darkness, yang berarti Grigio nggak dirasukin atau menjadi jahat, melainkan hanya sebuah salinannya aja. Nah, apakah Dark Killer bakalan kembali di sini? Mengingat villain yang bisa melakukan hal ini kan cuma Dark Killer aja. Menarik banget buat ditunggu. Selanjutnya, pengen bahas singkat tentang trio kematian ini, yaitu Ultraman Zerd, Ice, dan Boy, yang dimana kali ini mereka diperlihatkan secara lebih jelas dari yang sebelumnya. Nah, yang Admin heranin di sini, kok bisa mereka ngelawan alien sekelas Rebatos, yang padahal Rebatos ini kan bisa bikin Ultraman Zero dan Natuk kesulitan ya. Sedangkan ya kalian tau lah, ketiga Ultraman ini tuh gak terlalu ditonjolin ya kekuatannya, terutama Ultraman Boy. Kayak Ultraman Ice, dia kan di seriesnya cuma bisa bertarung selama 1 menit doang, dan itu hitungannya udah singkat banget loh. Yang kedua yaitu Ultraman Zerd, yang kelemahannya masih nggak ngotak ya, yaitu kotoran plus Boy yang masih kecil ya bisa dibilang. Jadi ya gitulah, tapi bisa aja mereka di sini akan lebih kuat dibandingkan dengan yang ada di seriesnya. Apalagi menurut data dari Ultra Fandom, kekuatan dari Ultraman Zerd ini nggak ngotak banget. Bahkan kalau misalnya Zerd ini ada di negeri cahaya saat Belial menginvasinya, itu bisa dibilang dia bisa ngalahin Belial loh, cuman dalam sekali tendangan aja. Jadi dahsyat banget kekuatan yang dimiliki oleh Ultraman Zerd ini. Dan itu bakal kita buktikan di sini. Selanjutnya di sini Admin bakal ngebahas tentang Regulus, yang dimana Regulus ini akan ditahan oleh Absolutian. Dan kemungkinan karena dia dianggap sebagai ancaman, mengingat kalau dilihat dari gaya bertarungnya, dia bisa dibilang cukup berpengalaman. Apalagi dia sampai ditangkap sama Absolutian. Jadi Admin harap Regulus ini yang beneran kuat sih kayak di rumornya sebelumnya. Karena kalau ampas ya gimana ya, tapi kayaknya enggak sih. Soalnya cukup meyakinkan si Regulus ini. Nah, lanjut di sini Admin pengen ngebahas tentang Astra, yang terlihat seperti sedang menahan sebuah energi yang sangat besar. Dan kemungkinan ini adalah jalan masuk menuju ke dimensi Narak, ya dimana Astra pernah ditunjukkan sedang bertarung di dalam dimensi Narak. Dan gimana caranya Astra bisa sampai ke sana? Nah, ini menarik banget buat kita tunggu. Dan mungkin Astra juga lah yang bakal membebaskan Putri Yulian dan Regulus dalam dimensi Narak. Selanjutnya di sini Admin bakal ngebahas tentang pertarungan antara para Absolutian dengan Ultraman, yang dimana tim Ultraman akan dipimpin langsung oleh Ultraman Zero. Sedangkan di kubu Absolutian, Tartarus yang bakal memimpin di sana. Di sini juga ada pertarungan rematch antara Zero melawan Tartarus, yang dimana Zero kembali menggunakan form terkuatnya, yaitu Ultimate Shining Ultraman Zero. Dan yang pasti Zero yang di sini akan lebih kuat dari yang di UGF sebelumnya, karena dia sudah dilatih terlebih dahulu oleh 3 ultra seniornya langsung. Jadi kemungkinan besar Zero bakal menang atau minimal bisa lah menyeimbangkan kekuatan dari Tartarus ini. Jadi latihannya nggak sia-sia banget lah. Jadi ketara perkembangannya. Nah, lanjut di sini pengen ngebahas tentang kemunculan dari Ultraman Rega, yang pastinya udah ditunggu banget lah ya. Secara ini kan Ultraman yang termasuk dalam Ultraman yang paling sulit buat dimunculin ya. Ya, yang dimana buat kalian yang belum tahu, Reganya adalah hasil fusion dari seluruh Ultraman yang ada dalam anggota New Generation Heroes, kecuali Ultraman Z. Tapi sebenarnya Z bisa aja lo ikut gabung. Apalagi kalau udah kita dengar waktu Rega muncul, ada suara dari Ultraman Z loh, yang dimana dia bilang Ultra Sugoi. Jadi bisa aja loh kalau Z bakal ikut gabung jadi Rega. Ya minimal buat power up lah, meskipun agak ngawur ya. Tapi masuk akal loh sebenarnya. Nah, lanjut di sini kita bisa melihat pertarungan yang sengit antara Absolute Diavolo melawan Ultraman Regulus. Ya seperti yang bilang tadi, dari gaya bertarungnya Regulus ini bisa dikatakan cukup kuat loh. Secara dia bisa nyimbangin Absolute Diavolo, dan bahkan bisa aja dia ngalahin Absolute Diavolo. Apalagi di rumornya, tato yang ada pada Diavolo itu adalah hasil curiannya dari Ultraman Regulus. Jadi kekuatan besar yang ada pada Diavolo ini ya sumbernya dari Regulus.
Jadi nggak kebayang gimana Regulus ini kalau pakai kekuatan penuhnya. Nah lanjut, di sini ada kemunculan dari Ultraman USA, yang dimana dia sedang melawan Absolute Titan. Di sini dia pertama kali yang muncul dalam bentuk real life-nya secara langsung. Secara Ultraman USA ini kan tayangnya dalam bentuk animasi ya. Meskipun mereka pernah dimunculin sih di movie-nya Ultraman Zero, itu pun singkat banget loh. Jadi apakah Ultraman USA ini memiliki power yang lebih kuat? Ini juga menarik buat ditunggu. Nah yang terakhir kita bakal bahas kapan tayangnya. Nah UGV dikatakan akan tayang di Ultraman Connection atau Subaraya Imagination per tanggal 29 April tahun ini. Tapi itu masih belum global ya. Tapi admin masih belum tahu ya apakah UGV ini bakal ditayang di YouTube atau enggak. Atau cuma tayang di Subaraya Imagination aja kali. Dan admin ada dapat kabar kalau UGV ini katanya nggak bakalan tayang di YouTube, tapi di Ultraman Connection. Dan di rental gitu mulai tanggal 28 Mei. Jadi ya kita tunggu aja apakah UGV ini bakalan tayang di YouTube. Tapi kalau misalnya ini benar, kemungkinan buat tayang di YouTube itu kita harus nunggu lagi loh. Kalau nggak 1 atau 2 bulan setelah UGF dimulai. Jadi mungkin itu aja bahasan singkat tapi di video kali ini. Kalau kalian suka video ini boleh di like, dislike kalau nggak suka. Dan sampai jumpa di video pembahasan Ultra Galaxy Fight yang lain lagi. Bye bye.